عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. An-Nurwatan Aisyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu halal limratin kedua wong watan tu'minu iman imra bilal yamil akhiran tu khidda ing yanto iddah berkabung sapa marala mayitin ing atase mayit bapa salah senan dukur telung dina illa ala zawjiya kejaba ing atase bojo lanange mar'a zatan bayi sapa Nasaiyan Humaid bin Nabi nan Zainab binti Abi Salamah tasamitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawana Rasulullah dal inggi hadis alal mimbar ing atas mimbar la yakhilu halal imratin ketung watan tu'minu iman imra bilal yamil wa rasuli antu khita ing yanto itasa pemar'a lama yadin pokok salah selain la'ala zawjin arba'ata syurin yang dalam petang ulan wasra 10 warawang ratan sabal Imam Bukhari Muslim man Humaid ibn Nabiin qala samitu Zainab binti Ummi Salamah tu qalat ngucap sapa Zainab tu via mati sapa Hamimun kerabat li Ummi Hamimah kedua Ummu Salamah batat mongko mundut Ummu Salamah bisufratin kelawan kuning-kuning pamasahat mongko usap Ummu Salamahu ing sufra bidzira'aiha ing dalem kelawan tangan lorone Ummu Salamah inna masna wa ing pestina gawe ingsun wa qalat Ummu Salamah inna masna wa ing pestina gawe ingsun ada ing iki sufra lianni krana satu ingsun iku sami tumidate ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu dawu Kanjeng Rasulullah ya khillu rakhala limratin kedung matun miminu bilal yaumil akhir antu khitayan ta'ita sapa mar'a berkabung pokok salah sendam dukuri telung dina illa la zaujin kejaba ing atase bojo lanang arba'ata syurin wa asrara Imam Bukhari Sahih Ayyub an-Nasai wa Abu Dawud Sunan Iman Nasim Kilauma nafsan umiyatiyata qalat kunana kita ikununna dilarang kita no khidda yang ta'iddah sapa kita alamaitin ing atase mayit pokok salah senan dukure telung dina illa ala zaujin ketaba ing atase suami arba'ata syurin ing dalem petang wulan wasra 10 ala naktakhila ora celaan sapa kita lan atatoyaba lan orang gawe wangi-wangian kita lan albasa ora gawe pakaian kita sauban ing pakaian masbuwan kang diras iki kelano garuk jaket kene kan garuk api. Garuk. Ya. Illa saubas bin sauban ing bakal apa gelek garuk iki garuk kayak kene ae wis bae gatel-gatel lho
Warwang datang sabang timang walanal basu illa sawama walanal basu orang nganggo pakaian kita saupaning pakaian masbuhun kang diwetel illa sabah ben kejaba pakaian gombal wakat rukhisa teman-teman diparingi kemurahan lana maring kita indah tuhri nalikane suci idza tasalat nalikane mandi sapa irdana salah siji kita min makhidia sangka khate irdana fi nubdatin ing dalem pepeh potongan kain min kusti adfarin sangka minyak apa min kayu garu min kusti adfarin sangka kayu garu. Wa kunana kita kunun dilarang kita anid ba'il janazi sangka ngetut burani janazah. Wa rawang ratan sapa Imam Muslim bisakhi wa nasai wal Imam Dumaja Sunan Nafian Sofiyata bin. Itu tadi larangan-larangan pada saat perempuan melakukan iddah. Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai celak, pakai pakaian yang bagus ya. Dan zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqilu limratin tu'minu bil yawmil akhir an tukhida fawqa salasin la ala zawjin rawal Imam Nasai Abu Dawud wa Andil Mughirah bin Dhahak yakullah barat cerita hadisnya sapa Muhakim bintu Asidin Numyana zaujatu fi amati zaud wa kana tana sapa Muhakim iku tastaki ngrasa lara sapa Muhakim ainaha ing mripate Muhakim fakta takhila mengko celaan sapa Muhakim bil jilai kelawan celak. Qala Ahmad ashabu tawi sing bener iku bi kukhlil jilai kelawan celaan pakai jila barzalat mangko utusan sapa Hakim maulatan ing budak wadon lamaring Ummu Hakim laumi salamata salat takon Hakim ing musalaman kukhlil jilai sangka celak jila. Faqalat Ummu Salamah la taktakhili aja celaan sira bi kelawan jila illa min amrin kejaba krana perkara labut ora kena ora minu sangka amrin yastatu kang dadi banget apa amrin aliki ngatasi sira kabeh taktakhilina mongko gawe celak sira wadon al bilaili waktu bengi wa tamsakhina lan ngusapa sirahu ing ain bin ing jila finari ing dalam rino. Jangan kau pakai itu kalau terpaksa dipakai ya pakai malam hari, paginya diusap, dihilangkan. Sumaqalat Hakimin dadalika sumaqalat nuling ucapin dadalika naringan tamsyahi bin nar sapa musalamata kala manjing alaya ingat sing sun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tufi analikane satu sapa Salama wa qad jaltu teman-teman dadekno ingsun ala aini ngatasi meripat ingsun sobron ing celak. Itu jenis-jenis celak ya. Pakola mana yang namanya sobron, mana yang namanya jila, mana yang namanya khidab ya. Ya sulit kalau ya harus ada barangnya gini, baru ini boleh, ini gak boleh gitu. Pakola sama kalau kita bilang dilarang makan Indomie. Indomie yang gimana? Yang ini apa yang ini, yang ini, yang ini. Jenisnya macam-macam.
Faqala dawan Nabi ma utawi apa iku adaiki sabran yaumu salama kultu ngucap ingsun nama wang bestin utawi cil apa sabran iku sabran celak Nabi laisa ora Nabi iku ing dalam sabran apa tipun wang-wangian. Qala daun Nabi nahu satemene sabrun iku ya syubbu dadeno nom apa sabrun al wajah yang wajah. Oh jangan dipakai itu kamu kalau pakai itu kelihatan muda. Fala tajaliyatun dadeno sirahu ing wajah ing sabrun illa bilali kejaba waktu bengi. Wa tanzi'i nyapa sirahu ing sabrun binari waktu rino wala tamtasiti aja jungkasan sira pakai suri sisir sira piti piklan wangi-wangian wala bil khinailan ola kelawan pacar fa inna zatumna khina iku khidabun enai sekarang bahasanya apa kinai hena gara-gara sekarang zamannya ada canggih kan ya paling tahu. Oh ini namanya khina, ini namanya apa? Ada labelnya. Qalat ngucap mar'a. Qalat Ummu Salamah qultu ngucap ingsun biasen klan dene suci jantas itu surenan sapa ingsun ya Rasulullah qala Nabi bisidri kelawan godhong widara tu gafilina bersih sira bi kelawan sidr rak saking sirah-sira. Babu iddati umul waladi taiki bab iddahnya ibunya anak tegese budak wadon yang dinikahi sayyid sama tulis saja. Budak perempuan yang dinikahi sayyid itu namanya ummul walad. Rawang ratan sapa Abu Dawud bin Majan Raja bin Haywan Qafisa bin Tuaiban Namr bin Al-Asqal latufsidu aja ngrusak sira kabeh alena ing atase kita sunat Nabi naing perilaku atau aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah dapat kalimat yang pas ya. Biasanya sunnatun nabiyina kan kita artikan kelakuannya Kanjeng Nabi gitu kan. Itu juga enggak salah sih, ya benar juga. Tapi saya dapat bahasa yang lebih pas dari makna sunnatu Rasulillah itu aturannya Kanjeng Nabi. Sama tulis. Nah, contohnya hadis ini. La tufsidu aja padha ngrusak sira kabeh alaina ing atase kita sunnatan nabiyina ing aturane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iddatu mil waladi utawi iddahnya. Saya tulis ya biar termasuk hadis faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang enggak mau nikah, enggak mau, tidak suka dengan sunnahku. Tidak suka dengan sunnahku itu apa? Bukan sunnah Rasul. Aturanku, aturan saya bahwa umatku itu harus nikah, bahwa Nabi itu nikah, bahwa orang ahli ibadah itu nikah. Itu aturanku. Falaisa minni,
kata Rasulullah. Paham ya? Ya, bukan ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul terus kon piye maksudnya? ya, maksudnya gitu ya. Biar paham sampean. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa enggak suka dengan aturanku bahwa Nabi itu nikah, umatku itu nikah, falaysa minni. Atau ditulis saja. Saya menulis hadis tentang an-nikahu sunnati. Atau di sini kan masih ada ya. Di sini ada enggak? Nah, di sini faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ono kitabul apa itu? Kitabul nikah ya. Coba cariin terus nanti. Halaman berapa coba? Biar sampean pembaruan lah nanti kalau Allah mentakdirkan zaman jadi penceramah, jadi kiai, jadi ulama atau apa, jangan salah ngertikan. Belum ketemu tak? Maka bisa nih. Halaman 267 Mas. Kelas? Sama tulis pakai bahasa Indonesia. Faman raghiba an sunnati, aturan ingsun. Faman mungkau tesapane wong raghiba benci, ditulis saja. Faman tesapane wong raghiba benci sapa man an sunnati sangka aturan ingsun, falaisa mongko ora nemen mini sangka ingsun. Aturan apa? Aturan inilah akhsyakum lillahi wa atqakum. Saya ini manusia panutan, manusia pilihan, orang paling takwa. Tapi saya puasa, saya juga enggak puasa. Saya sholat, saya juga tidur. Saya juga menikah dengan perempuan. Paham enggak? Aturanku tuh gitu. Itu namanya sunnahku, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak suka dengan aturan saya seperti itu, bahwa saya nikah, umatku menikah, itu bukan umatku. Gitu ya. Jadi maknanya faman raghiba an sunnati itu bukan barang siapa yang benci dengan sunnahku, bahwa nikah itu sunnah, bukan. Barang siapa yang benci dengan aturanku, bahwa saya ini nikah, umatku menikah, adapun sebelumnya orang kalau mendekatkan diri kepada Allah enggak boleh menikah, itu urusan mereka. Tapi saya menikah, saya juga tidur, saya juga puasa, saya juga sholat, gitu loh ya. Siapa yang enggak suka dengan aturan ini, para faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan aturanku, sunnahku ini aturanku. Aturan apa? Aturan itu tadi. Enggak tidur, saya juga tidur, saya juga sholat, saya juga nikah, umatku juga nikah, falaysa minni, bukan dari golonganku. Gitu ya kalau ngartikan sunnati ya.
biar nanti bisa pencerahan untuk masyarakat ya. Jadi jangan menganggap bahwa nikah ini sunnah. Nikah itu mubah. Nikah itu jaiz, boleh. Lah yang nggak boleh rohibaan, benci dengan aturan nikah itu yang nggak boleh. Oke? Ya, jangan bilang nikah sunnah. Tidak ada nikah sunnah. Lah itu ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Itu istihbab di bawah sunnah. Anjuran Nabi. Makanya kan anjurannya faman lam yastati fa'alai bisyam. Dan itu anjuran untuk yang punya bekal. Sebab orang lazimnya punya bekal, punya harta, punya kekuatan, ya. Ba'ah man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Orang kalau punya kemampuan, baik finansial atau fisik, mental, ya, itu kan kecenderungannya melakukan maksiat. Kenapa? Bukan melakukan maksiat, memenuhi hasrat seksual. Paham nggak? Memenuhi hasrat seksual, kepingin ini, kepingin ini, kepingin dituruti, mangan, kepingin enak dan sebagainya. Itu tabi'i, manusiawi. Lah makanya kemudian dianjurkan Nabi, kamu yang punya harta, punya uang, fisik kamu bagus, sehat, nikahlah. Jangan lerak-lerik orang, jangan mencari pemenuhan hasrat seksual di luar ajaran yang benar, yaitu nikah gitu loh, paham nggak? Jadi itu bukan sunnah, bukan sunnah. Sama coba cek lagi di fikih, hukum nikah itu apa? Jami'ul a'immah, semua kitab, hukmun an nikahu mubah. Enak? Nah, dah dapat ilmu baru ya. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita baca istirja pemimpin saudara kita orang Iran, Ayatullah Ali Khamenei, bukan Khomeini. Kalau Khomeini itu yang mendirikan negara Republik Islam Iran. Kalau ini Ali Khamenei bacanya. Ali Khamenei ini Imam Syiah, pemimpin spiritual. Dia tidak menyebut Imam Syiah ya. Pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi Iran. Nah Iran itu, kita baca dulu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' mudakhalahu wa zawiju bi khurin na'in bi rahmatika ya arhamar rahimin washabhu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita semua berdoa mudah-mudahan kematian beliau ini tidak menjadi pertanda buruk bagi dunia. Kalau dunia memang sudah buruk ya. Dunia ini kata Rasulullah mal'un, dilaknat sama Allah. Dunia itu memang buruk. Tapi mudah-mudahan kepergian kematian beliau diserang Amerika sama Israel ini, dibom sama Israel sama Amerika tadi malam. Mudah-mudahan tidak menjadi sabab jelek, pertanda jelek bagi umat Islam dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana abdi ya musta'in bil siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampeyan kalau kepingin tahu yang namanya dzurriyyah Rasulullah yang sesungguhnya itu, diantaranya itu dari masa ke masa dzurriyyahnya Rasulullah itu gak semuanya, tapi mayoritas meninggalnya dibunuh. Kalau tidak di medan perang, di masa damai. Hampir semuanya dibunuh. Sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar meninggalnya juga dibunuh. Sayyidina Umar meninggalnya juga dibunuh. Sayyidina Utsman meninggalnya dibunuh walaupun di rumahnya. Sayyidina Ali juga dibunuh. Sayyidina Hasan juga demikian, diracun. Sayyidina Husain dibunuh semua keluarganya. Sama persis hari ini dengan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi spiritual Iran. Hari ini Ali Khamenei semua anak cucunya dibunuh. Semua dibom sama Amerika. Dulu abad pertengahan, tatkala bukan abad pertengahan, abad sesungguhnya mungkin dimulai dari zamannya Muawiyah ya. Zamannya Muawiyah sampai abad pertengahan itu dzurriyyah Rasul menyembunyikan diri, nggak ada yang berani bahwa saya ini dzurriyyah Rasul. Kenapa? Takut dibunuh. Takut dibunuh. Jadi kalau kita kepingin mengikuti jejak Rasulullah, setidaknya dalam diri kita ini kan ajarannya Rasulullah dibisikkan bahwa kita harus siap mati syahid, ya kan ya, walaupun dia akan mati di atas ranjangnya. Orang beriman harus membisikkan di dalam hatinya, ya toh, bahwa dia siap untuk mati syahid. Itu kalau kita orang beriman, pasca zaman sahabat tabi'in itu mungkin hanya dalam hati dan urusannya dengan syariat. Tapi kalau dzurriyyah Rasul kan, itu mendarah daging. Ajaran
bahwa orang yang beriman wajib jihad di jalan Allah, dia siap mati syahid, walaupun dia akan mati di atas tempat tidurnya, itu mendarah daging dalam diri dzurriyyah Rasulullah. Kenapa mendarah daging? Karena hampir semua dalam sejarah dzurriyyah Rasul itu dihabisi semua. Lah kenapa begitu? Ya itulah dunia. Dunia ini dilaknat sama Allah. Dunia ini dilaknat sama Allah kecuali untuk berzikir kepada Allah, untuk menuntut ilmu, untuk menegakkan syariatnya Allah. Selain itu enggak ada baiknya, enggak ada. Orang Islam itu tujuannya hidup di muka bumi itu bukan untuk cari senang-senang. Betul kan? Lah, makanya sampean kalau ingin mewarisi dzurriyyah Rasul, ya, sampean kalau mau mewarisi Rasulullah, warisilah doktrin-doktrin Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah, yaitu hakikatnya dzurriyyah Rasul yang sesungguhnya. Kita ini umatnya Rasulullah, itu bagian dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi umatnya Rasulullah, ya saya bilang, bagi umatnya Rasulullah tidak ada kepentingan kita mengaku ada turunannya Rasul atau tidak. Sebab umat Rasulullah itu adalah keluarga besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada perlunya. Bila perlu karena kita keluarga Rasulullah, kita ikut doktrinnya dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Dzurriyyahnya Rasul itu hampir dalam setiap periode sejarah dihabisi sama musuh-musuhnya Allah. Ini saya ngomong sederhana aja. Kalau hari ini sampean masih belum menyatakan bahwa Amerika dan Israel ini benar-benar musuhnya Allah, dipertanyakan keimanan kita. Karena apa? Jelas-jelas membunuh orang Islam. Ini Ali Khumaini, dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak pakai silsilah kayak kamu. Ya mungkin ada tapi nggak pernah diungkapkan. Kenapa? Karena persyaratan mutlak di dalam Syiah, imam itu maksum. Kemudian imam itu harus dari dzurriyyah Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Jadi kalau kepingin tahu prejengan, kalau bahasa kitab itu prejengan, Syama'il Muhammadiyah ya, imam-imam kaum muslimin itu, termasuk imamnya Syiah, A'immatu Zaidiyah, A'immatu Syiah, Al-Imamiyah, itu semua Ja'fariyah, itu semua mensyaratkan yang jadi khalifah itu harus min dzurriyyati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam setiap peristiwa sejarah
Kalau ada dzurriyyah Rasul terbunuh, dunia ini pasti kelam. Dunia pasti kelam. Ini saya pastikan dunia akan kelam. Saya bukan pengikut Syiah. Saya juga bukan pecinta Syiah. Tapi saya terpukul. Ini adalah manusia yang dianggap suci oleh komunitas mereka, ya. Dan berhasil dibunuh dengan menggunakan senjata paling mutakhir di abad sekarang. Pakai nuklir. Pakai apa nih? Pakai bom. Pakai apa? Apa tuh? Soruh. Apa? 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 Rudal. Iya, betul. Rudal. Soruh. Astagfirullah. Dulu Sayyidina Ali meninggal, kalau tidak salah sekitar 40 hari. Dunia ini, nah tadi malam itu juga beberapa hari ini, setiap malam itu kan hujan. Dan itu nggak biasa. Biasanya ya kan mau hujan biasa sejak pagi kayak gitu kan ya, siang gitu. Hujan setiap jam 2, setengah 2 mesti hujan. Saya pikir Gunung Semeru mau meletus saja. Atau ada banjir besar kayak gitu. Ini lebih dahsyat dari itu, kematiannya Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini itu dzurriyyah Rasul yang sudah wajahnya terpengaruh dengan wajah Persia. Tapi kan zaman begitu melihat langsung, itu sudah langsung dingin hati. Ada sesuatu yang kita cinta, yaitu darahnya Rasulullah. Kita nggak tahu kenapa ya kita kok lihat itu kok langsung ada lain gitu. Itu ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Astagfirullahaladzim. 40 hari matahari ini tidak bersinar. Sayyidina Ali meninggal. Kemudian gelap terus. Kemudian peristiwa Karbala, Sayyidina Husain itu juga demikian. Terus zaman kesejarahan berikutnya juga begitu, sampai kemudian turunannya Habib yang Yaman itu kenapa disebut Ali Al-Muhajir? Itu karena melarikan diri. Melarikan diri dari rezim pada saat itu makanya kemudian disebut Al-Muhajir, orang yang hijrah. Kalau mau mewarisi darah Rasulullah, ya harus siap mewarisi darah kematian itu. Ya. Kalau saya sebagai umatnya, saya bukan dzurriyyah Rasulullah, saya mewarisi darah Rasulullah dari segi doktrin-doktrin sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya apa? Saya siap mati di medan perang di jalan Allah
walaupun mati di atas ranjang saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu kalau mau mewarisi dzurriyyah Rasul gitu, itu warisi gitu. Jangan mewarisi enak-enaknya saja. Warisi darah Rasulullah, yaitu mewarisinya. Darah Rasulullah selalu mengalir. Itu belum ada apa-apanya dibanding darah para nabi yang lain. Darah para nabi sebelumnya, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam yang diklaim. Tapi Nabi Isa kan diangkat. Tapi itu kan maunya dibunuh. Dan dalam sejarah bangsa-bangsa, Nabi Isa dibunuh, kan gitu. Itu kan kita aja, orang Islam aja yang menganggap tidak dibunuh, diangkat ke atas itu. Dalam sejarah bangsa-bangsa kan dibunuh. Kan? Ya. Nabi Yahya, darahnya terus yafur, ya kan? Apa ini munclak-munclak terus tuh. Kok begitu ya dunia? Ya begitulah, makanya ngaji biar pinter, ya toh? Iya, ngaji, iman kita ditata dengan baik. Dunia ini ya begini ini, sejak dulu. Ngaji biar pinter, biar paham, biar tidak salah baca, biar tidak sesat. Karena hidup di dunia cuman berapa? Paling sekitar 60 tahun, 70 tahun kan? Paling panjang usia berapa? 80, 85, 90, 100, 125. Selepasnya kita mau hidup di mana? Abadal abad abidin, untuk hidup selama-lamanya. Hidup kita ini selama-lamanya. Di mana? Darul akhirah. Di kubur itu kan hanya transit saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu transit sampai hari kebangkitan. Habis itu sudah kehidupan abadi. Nah, itulah orang beriman. Alhamdulillah. Sudah kita baca Fatihah tadi ya. Ya. Saya ini dikaruniai Allah hidup berkesempatan membaca sejarah langsung. Jadi Iran itu didirikan oleh Ayatullah Khomeini pada tahun berapa ya, lupa saya, tahun 70-an atau tahun sebelumnya. Ayatullah Khomeini ini pendiri Republik Islam Iran. Lah Iran itu sebelumnya ya bangsa seperti Israel dan sebagainya, hampir sama, bangsa begitulah, bukan negara yang baik. Pendiri Islam Iran itu namanya Ayatullah, mereka menjuluki Ayatullah Ruhullah Khomeini. Julukannya itu Ayatullah Ruhullah Khomeini. Ya itu urusan mereka, itu julukan yang sangat berlebihan, ya kan ya. Nyaingin Nabiullah Isa itu. Tapi gak ada urusan saya. Saya yang berterima kasih pada Allah itu diberikan kesempatan
2 kali ini saya menyaksikan manusia dalam tinta sejarah, orang yang ditulis dalam sejarah. Ayatullah Khomeini itu pendiri apa? Republik Islam Iran. Pada saat itu saya sedang mencari beasiswa ke seluruh dunia, yang tidak peduli kemana aja, termasuk ke Iran. Saya hampir saja diberangkatkan ke Iran saat itu. Alhamdulillahnya nggak jadi. Kalau jadi orang Syiah itu. Tapi saya diberikan kesempatan Allah menyaksikan kematiannya Ayatullah Khomeini. Walaupun tidak bisa langsung ke Iran sana, di Jakarta saya ini ikut acara 1 sampai 40 harinya Ayatullah Khomeini. Satu, di situ saya bisa mengambil pelajaran bahwa Syiah ternyata agak mirip-mirip dengan kita. Kemudian yang kedua, tokoh intelektual pada saat itu ya, yang bersatu di panggung ilmiah, itu semua hadir, ikut acara seperti itu. Dan saya ikut. Itu Gus Dur, Profesor Nurholis Majid, orang Jombang juga, tapi dari pendiri Universitas Paramadina, yang Pak Anies Baswedan itu alumni situ. Pak Anies Baswedan dulu pernah jadi rektornya. Nah, itu yang mendirikan itu Profesor Nurholis Majid. Kemudian Profesor Jalaluddin Rahmat, itu tokoh Syiah di Indonesia. Ketiga-tiganya ini saya diberi kesempatan untuk duduk di samping mereka, ikut doakan Ayatullah Ruhullah Khomeini tadi. Bagi saya orang itu saya kagumi, dan hampir waktu itu hampir semua anak muda di seluruh dunia sampai pecinta sepak bola, ya, anak-anak pecinta sepak bola itu kan punya orang favorit, Ronaldo atau apa kayak gitu. Nah, Ayatullah Ruhullah Khomeini ini ratingnya nomor 1 di dunia untuk idola remaja. Jadi semua orang kalah dengan dia. Jadi ini bukan hanya Islam dan non-Muslim maksud saya. Orang Muslim, non-Muslim itu mencintai dia. Coba, luar biasa ini. Nah, kagum saya di situ. Jadi dia ini kan pakai jubah, pakai udeng-udeng kayak gitu kan, terus pakai jenggot kayak gitu. Wajahnya ya persis itu. Kalau kepingin tahu wajahnya Ayatullah Ruhullah Khomeini ya persis Khomeini ini. Karena Khomeini turunan beliau. Cucunya apa anaknya enggak tahu saya. Yang jelas Khomeini, yang satu Khomeini, yang sini Khomeini. Bacanya aja beda, tulisannya sama. Wajahnya juga persis. Itu dipakai di seluruh dunia, kaos-kaos itu. Anak-anak muda itu pakai gambarnya Khomeini. Padahal itu musuhnya Amerika. Orang Amerika sendiri, pecinta-pecinta sepak bola itu pakai kaos itu. Coba, saya ini kagum. Nah, itu saya dipersaksikan meninggal, pada saat beliau meninggal
saya ikut alhamdulillah. Termasuk saya pernah tahu yang namanya doa, lupa saya. Ada buku-bukunya saya punya dulu. Doa apa? Yang dianggap paling mustajab oleh orang Syiah. Oke ya. Nah terus sekarang kan itu dulu Khomeini, ini Khamenei. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ini beliau ini yang ini saya tidak banyak tahu berita tentang beliau karena satu tidak ada gebrakan yang spektakuler kayak Khomeini dulu kan. Presiden Uni Soviet namanya. Presiden Uni Soviet itu negara persemakmuran yang sekarang pecah menjadi Rusia, Balkan, apa. Itu dulu namanya Uni Soviet. Itu presidennya namanya Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev itu temannya Ayatullah Khomeini. Dan dia masuk Islam. Terus Khomeini berhasil merobohkan tembok pemisah antara Berlin Utara dengan Berlin Selatan. Itu diantara dakwahnya yang spektakuler. Bangsa Berlin, ya, Jerman apa? Berlin mana? Jerman Utara dengan Jerman Selatan itu kan bersatu terus, gegeran terus. Zamannya Khomeini ini manusia yang bisa mempersatukan antara Berlin Utara dengan Berlin Selatan, kemudian temboknya ini dirobohkan. Padahal itu orang ateis. Sama dengan Mikhail Gorbachev itu. Mikhail Gorbachev itu ateis. Orang Rusia, orang Berlin itu kan ateis semua, nggak percaya Tuhan. Itu masuk Islam. Nah, makanya kan orang begitu melihat siapa tuh? Yang sekarang Cak Putin, siapa? Putin Amerika ya. Siapa? Rusia. Nah, Presiden Putin ya. Cak Putin ya. Presiden Putin itu begitu dekat dengan orang Islam. Orang Islam itu kan berharap dia masuk Islam. Harapan orang Islam itu nggak berlebihan karena ada sejarah, gitu loh maksud saya. Pernah disaksikan presidennya negara-negara persemakmuran yang disebut dengan Uni Soviet masuk Islam. Saya aja waktu itu ikut sujud syukur mendengar berita itu. Subhanallah. Nah ini kan nggak seberapa. Cuma saya kemarin sempat kagum senang karena seluruh orang Islam diam, tidak berani melawan diserang Israel. Kemudian dia mengomandoi untuk menyerang Israel, itu saya suka. Nah, itu aja saya suka. Enggak ada yang lain. Karena semua diam aja kan. Apalagi negara-negara Arab bingung dengan harta sama wanitanya semua. Hartanya sama wanitanya tok yang dibingungin. Itu dia menyerang Israel dan Israel kan akhirnya Gaza aman, terbebas, kan ya. Nah, terus menyatakan diri merdeka. Nah, itu bagian dari usahanya
Ini almarhum ini babu ilhaqil qaifi utawi kebab menyamakan anak oleh ngene babu ilhaqil qaifi utawi kebab oleh menisbatkannya ahli nasab alwalada ing anak. Qaif itu ahli nasab. Yang biasanya saya ceritakan sampean, orang Arab itu punya kelebihan qawafah. Termasuk sahabat Rasulullah yang diberikan kelebihan qawafah itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi lihat telapak kaki itu tahu, ini kamu dari Bani Fulan, dari Bani Fulan. Ya, coba lihat ini. Nah itu teori ya, ilmu. Boleh nggak dipakai untuk syariat? Nah itulah. Rawang datan sapa Imam Muslim Sahih An-Nasai Imam Buddha Sunani Manur wa Anaisyata. An-Nasatum Naisa qalat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqala Kanjeng Rasul alaya ing atase ingsun masruran hale bunga tabruku mencorong apa asari waji garis-garis wajah Kanjeng Nabi. Faqala Nabi alam taro ana ta ora ningali sira mujazzizan ing wong kang nglestarekaken nadara ningali mujazziz anifan ing dalam waktu kang ora suwe ila Zaid bin Harifah wa Usamah. Faqala mongko ngucap mujazziz di sini maksudnya qaif ya, ahli nasab. Inna ba'da hadil akdami satemene sebagian iki telapak kaki iku lamin ba'din yaktine saking sebagian kang liya. Gak paham sampean, gak paham pasti. Jadi Rasulullah masuk ke dalamnya Sayyidah Aisyah. Wajahnya itu berseri-seri. Kenapa? Nabi kemudian cerita tadi itu Zaid bin Harisah sama Usamah bin Zaid. Dan pembantunya Nabi dua-duanya. Usamah bin Zaid yang dinikahkan dengan Fatimah binti Qais itu ya. Kemudian Zaid bin Harisah yang punya istri Zainab diceraikan, kemudian dinikah sama Rasulullah atau anak angkat kalau Zaid bin Harisah ya. Nah, intinya beliau berdua ini kan keluarga dekat orang yang tiap hari bersama Rasulullah dengan keluarga Rasulullah. Ini kan tidur berdua, kemudian ada qaif datang, namanya mujazziz atau qaif atau ahli nasab. Lihat begini, itu langsung komentar. Ini telapak kaki satu darah. Nabi bersinar-sinar bahagia. Kenapa? Karena tidak salah kalau Nabi ngangkat Zaid bin Harisah itu jadi anak angkat, gitu loh. Ini sama ini saudara ini Rasulullah. Nabi nggak melanjutkan dari kabilah mana, gak ada perlunya, gak kaya awakmu. Aku tukuk turunan iki tuan iki. Kadar turunan Diponegoro kok bangga. Ada apa dengan Diponegoro? Pemenang Gajah Mada, ndaset tok iku. Qala dawu sapa budat wasami tumitat ingsun Ahmad bin Saleh yakul kana ana sapa Usama iku aswada ireng sadidas sawati banget irenge mislal qori kaya dene cat kok cat apa tir aspal
mislal qori kedene aspal. Wakana lan ana sapa zaitun zait iku abyado putih mislal kutni kaya dene kapas. Physically-nya baina sama wasumber minyak. Usamah itu orangnya kayak aspal saking hitamnya. Lah Zaid bin Harisa kayak kapas saking putihnya. Tapi ini saudara, hadil akdam ba'duha liba'. Para wong ngeratakan sapa Imam Muslim Anur wa Naisa qalat dakhala. Lah kalau orang Jawa paling gampang nitik kok benar nitik. Aku nitik iki. Orang Jawa melihat ngamati anak ini satu keluarga banda itu gampang dari suara. Suaranya itu nggak jauh beda. Ya nggak bisa persis sama tapi nggak jauh beda. Suara saya sama suara bapak saya, suara mas saya, suara adik saya. Kalau dimasukkan ke sound, bukan sound, detektif sound ya, detektif sound gitu mungkin 99,9% sama itu, nggak bisa bedakan itu, detektif sound itu. Saya sendiri kadang-kadang gini, saya batuk, ingat bapak saya, ingat apa? Loh, kok sok bodoh ini bapak? Iya. Nah orang Arab itu telapak kaki itu tahu, dari telapak kaki itu tahu. Dakhala manjing sapa qaifun ahli nasab wa Rasulullah alaihi kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku syahidun no omah wa Usamah bin Zaidin bin Harisah iku mutajiani turu karune faqala qaif inna hadil akdam satu menaiki delaman kaki iku badha tes bagian akdam min batin saka sebagian fasurra mongko dike bahagia bidzalika klan mengkono qaif sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajabalan gawakno Nabi hu ing qaif saking bahagianya wa akhbara memberitahu Nabi bi klan qaif Aisyah teng Sayyidah Aisyah saking bahagianya kemudian dia berbagi bahagia dengan Sayyidah Aisyah. Kitabul at'imati utawi kibab nerangno pira-pira makanan. Makanya tadi agak tak selewengkan kemana-mana. Waduh, lah ya ini ngomong mangan. Kok gak kok bengi ngono lho. Wis kitabul at'imah irunge disuguhi itu kok ngene ambune. Ambune apa ki? Angin ya Kang ya. Bel ngono. Burung saiki engko pas engko delon. Kitabul atimati utawi kibab nerangno pira-pira makanan. Qala ta'ala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Doakan dan zaman mampu rezeki wa muslim. Nabi Hazim Nabi Hurairah taqal masyabi aurat tawarak sabalu Muhammadin keluargane Muhammad min tu'amin sangka panganan salah satu ayamin gara-gara teringat apa itu loh kan, teringat para cucu-cucunya Rasulullah itu mati dibunuh
musuh-musuhnya Allah itu, saya terus kepikiran habis mangkulat ini, rencananya saya akan mau meringkas musnadnya Imam Syafi'i. Musnadnya Imam Syafi'i, tapi kok kelihatannya akan beralih ke mau nulis kitab namanya Ahlu Baitir Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahlu Baitir Rasul. Keluarga baitnya Rasulullah. Nanti pingin kita jelaskan siapa Ahlul Bait dari setiap sejarah. Tapi endingnya, terakhirnya, kalau kepingin tahu yang namanya keluarga Rasulullah, itu adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya Rasulullah itu keluarganya Rasulullah. Buat apa Anda kemudian ngaku jadi turiah Rasulullah? Nanti pinginnya endingnya begitu. Gak ada pentingnya kamu jadi darahnya Rasul atau tidak. Kamu sudah dianggap keluarganya Rasulullah. Itu sudah lebih dari cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Rawang riwayatkan sapa Imam Bukhari Muslim fi sahihaima. Allahumma wafiqna li ta'atika ya Allah. Nabi Hazim Nabi Hurairah taqol masyabi'a ora warek sapa alu Muhammadin keluargane Nabi Muhammad min ta'amin sangka daharan salah satu ayamin dan mangsa 3 dina hatta kubido sehingga dipundhut sapa Kanjeng Nabi. Orang ngatakan sapa Muslim sahih Imam Abu Daud Sunan yang Nabi Subairan Jabir bahasa tusan nang kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammara lan ngangkat pemimpin Rasulullah alaina ing atase kita Abu Ubaidah bin Jarrah yang Abu Ubaidah bin Jarrah natalaqo khalih mapak sapa kita iron ing ontan-ontan kafilah dagang li Quraisyin kanggo wong Quraisy wazawada lan memberi bekal Kanjeng Nabi naing kita jiroban ing sak gentong min tamrin sangka kurma lam najid ora nemokno kita lau maring jirob ghairahu sak liyane tamrin. Coba perang melawan bangsa Quraisy dikasih bekal Nabi 1 gentong kurma, tidak ada yang lain. Fakana mongkono sapa Abu Ubaidah iku yukti paring Abu Ubaidah nang kita tamrotan ing kurma siji, tamrotan kurma siji. Wa kunana siji ta iku namusu nyesep sapa kita ha ing tamro. Kama kadene barang ya musuh nyesep sapa asobiyu bocah cilik. Jadi kurma ini tidak dimakan. Bapak bakal dimakan, wis entek iku didadekno permen kurmane, disesep gitu. Summan asrabu nuli ngombe. Alaiha ing atase tamrah minal ma'i sangka banyu. Fatakfi mongko nyukufi apa tamrah fina ing kita yaumana ing dalem dina kita ila laili tukmeka bengi. Di 1 kurma disesep, jadikan permen, kemudian dimasukin air. Terus begitu 1 kurma ini cukup untuk 1 hari 1 malam. Wa kunana kita iku nadribu mukul sapa kita bi asiyina kelawan tongkat-tongkat kita al-khabata ing kayu wit pohon khobat
sumana bulu pon arak arok al khobatain pon arok sumana bulu nuli misai apa nelesi sapa kita ing khobat bilma iklan banyu panak kulu mongko mangan sapa kita ing khobat di kayu dibasahi kemudian dimakan. Nah, sahabat sampai segitu. Udah biasa, Mas. Dulu zaman Nabi berada di Madinah, diblokade sama bangsa Quraisy 3 tahun untuk makan daun tambahan. Namanya Amul Hasr. Tahun dikepung bangsa Quraisy. Ya kan? Tahun ke-67 itu. 8. 3 tahun. Yang perjanjian kemudian akhirnya mereka sebagian sadar, kasihan. Kemudian perjanjian yang ditulis di lulang, kemudian yang ditempelkan Ka'bah itu dan disobek sama orang Quraisy, kasihan Bani Hashim gitu kan. Akhirnya selesai pengepungan bangsa Quraisy. Itu 3 tahun. Dan peristiwanya ya kayak itu. Para sahabat makan dedaunan, hewan-hewan yang ada di padang pasir dan sebagainya. Wantolakna panak kuluman kita ing khobat. Wantolakna lan budalan kita. Ya nek awakmu Kang mangane nek geprek ali barang. Geprek sai kok geprek ali. Geprek sai. Geprek apa itu? Chicken ricis. Mangane jos. Kanjeng Nabi sahabat makannya itu. Kayu khobat ditelesi pangan. Kok urip ya? Urip yang ganteng-ganteng wonge. Ya ta? Iyalah, sahabat ganteng-ganteng. Kuwat gede dhuwur-dhuwur. Awak dhewe iki sing mangane akeh. Pari sak sawan tek kabeh. Ngono awake jek cili, gering Dan dipikir, saya pernah mikir gitu. Lah ya wong Arab iku lho. Mangane mek ngono tok. Kok iso awake gede. Orang Arab itu besar betulan kan. Sampean kan belum pernah tahu orang Arab. Arab kene Arab pampel, itu dudu Arab iku, iku Jawa semu iku, Arabmu iku, Arab semu iku. Arab pampel, Arab Pasuruan, Arab Bangil. Wis padha mbak awake dhewe iki, padha mbak awakmu. Arab betul, Arab. Apalagi Arab Mesir, gede. Awake dhewe iku kaya arek kelas 6 SD ya ngono kan, jejer dekne iku. Lu temen ya. Apa meneh cilik-cilik ke awakmu. Zaman nggak pernah kumpul mereka. Nek hanya sekedar ketemu simpangan itu kan, yo gak kumpul iku. Ketemu simpangan namanya kumpul iku. Hidup di sana, pernah ngobrol, pernah makan bareng. Itu namanya ya, pernah hidup bersama. Aku kan pernah hidup bersama mereka. Tahu persis. Kau gede-gede. Padahal panganan ya mengono tok. Coba. Enter kurma tuh. Wis kurma iki, mangane wis kurma.
Kalau ada roti dimakan. Ngono tok. Lha awake dhewe iki apa mlebu. Beras sak karung tek. Tahu sak pabrik entek. Lah iya. Terus iku lho sing nemen maneh. Gorengan gue macam-macamnya gak karuan, ono ute-ute, ono tempe embos, ono apa ae. Sak mono kuwe entek kabeh. Ya Allah. Tapi yo cilik ae. Pitike tangga entek kabeh. Ngono gak gede-gede. Ya memang turunane cilik. PTKT masih mau suntik peng sudah jaran suntik pembesar ya tetep ae kik. Tapi yang jeneng wake Kang mangane Kang. Ketoke mek roti tok ya. Saya pernah gini, pagi-pagi nongkrong sendirian di tepi jalan. Nah, jalan ini jalan rame, jalan kayak pasar pon kayak gitu loh. Aku kuno tengok-tengok. Nah, tengok-tengok tok gak iso nek gak di kafe kan. Kan harus beli apa gitu. Gak ono gondeng-gondeng iku nek gak ono mlebu enek tengok-tengok ya nek wong dodol kene kan. Akhirnya dodol. Saya belilah Syekh Halib sama roti. Saya beli ini. Kami Muhammad bas wahid. Bas. Tahu nggak? Gak paham? Piye jawamu belajar bahasa Arab gak iso-iso ae. Kumpul kiai ahli bahasa Arab gak iso-iso ae kon niku. Berapa Mas? Beli berapa rotinya? Sawirma beli sawir. Satu aja. Bas. Cuma satu? Ngono. Bas. Fakot. Nek fakot kan bloko. Bahasa kitab gak ono no kono. Bas. Saya makan roti sawirma siji wong Jawa kan kanten teh Kang. Wong awakmu ngopi ae, kopi situ. Ket mulai jam 2 bengi sampai subuh. Rp5 iku mek aneh, 3.000. Sing dodol wifi kok gak rugi ya. Teko Kang wong Arab, glinuk. Ya Allah. Unta temen ya wong iki aku ngono. Wah ning wong kok iso mene gedene kita delok mulai sikil. Sikil tok sakmono gedene. Lah iki nek jimo Indonesia gak mati untung. Lah iku wong Indonesia sing rabi mbok ngarep Arab apa iku? Arab landi kene. Ya wong Indonesia mati temen kan. Ya iya saya jamin. Padha mbek ayam pelung jima iku lho ya. Jima ayam biasa ya. Kan mesti mati itu. Berapa kali kejadian? Di depan ya. Lah iya. Ya padha mbek iku aku langsung mikir, wong sak menit. Lho. Tak delok sikil. Lho. Aku sampai gini. Tapi dia nggak tersinggung ya, karena mungkin saya dilihat satu saya sudah agak sepuh, kemudian kedua prajengan Indonesia gitu kan, jadi dia nggak tersinggung. Nek zaman misalnya aku zaman kuliah kemudian delok wong ngono digegeri mbek wong Arab. Iso enen ya Muhammad. Hafsuf.
Lah aku iki kerek ta berok-berok kaya ngono aku. Lha temenan. Tak delok ae. Sampai ngene-ngene aku Kang, temen Kang. Lho. Menungso ta iki aku tak delok. Wong arep kok ngene gedene ya Allah. Lebih kaget mana? Aku kan beli Safirma cuma satu tuh. Dia kan ngadeg ke Mang. Dia itu tak delok-delok dia posisi ngadeg nang ngene. Kontainer box gitu loh. Ngadeg lagi nunggu dibuatin Safirma. Longgo ndekek rotine piro gitu. 6. Ya Allah. Lah aku situ itu separuh gantek kan. Separuh ini Safirma sama ini separuh itu. Gak habis saya. Tak tugas separuh gini. Dat kan. Tak pangan. Iki separuh itu gurung tek. Dia 6 entek. Ya Allah. Wong Arab. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Makanya ada ulama ahli tafsir Imam siapa itu kalau membanggakan diri ngomong sama orang Amerika itu ngomongnya gini, Amerika nggak berani ke sini jajah orang Arab, memperdaya orang Arab, nggak akan berani. Mayas jaun, mayas jaun, suf. Indama yuruh ila huna na'kul wahidan ba'da wahid. Silakan datang ke Arab sini kalau berani. Tak makan satu persatu. Itu temenan. Wanjar ini wong sak ngono gede-gedene, Kang. Awakmu ruwe ku Arab ampel ala bangil. Ya mesti ayo cilik padha mbek awakmu lahire brokone gawe pecel, gawe sego goreng. Dibahas. Penarap nang Mesir, nang Sudan, nang Maroko, nang Saudi. Nah itu di Saudi itu biasa aja orangnya. Iya, Saudi apa kon ndelok Mekah tok ngarepe Masjidil Haram tok. Iku kabeh ku sodik-sodik teko India iku. Bangsa Sudra itu. Yang dikirim orang India ke Saudi yang itu bangsa Sudra. Orang paling rendahan, pekerja-pekerja kan. Iya. Koyok cara kene itu pembantu digorono ngono lho Kang. Yo tidak representatif lah kalau itu disebut orang India. Cari wong dia yu ganteng ya. Ruwe saruhan tok. Wong Arab itu mau delok kok ngene endi? Masjidil Haram to. Lha Masjidil Haram to iku macam-macam. Arab endi delon? Awak karo. Ini Arab Maroko, ini Arab. Ya saya tahu. Sampean pokoke irunge dawa, gede dhuwur Arab ngono kan ya. Ya itu ae wis beda mbek Arab tanggamu iku. Arab tanggamu padha mbek awake dhewe. Iku aja beda kan ya. Beda lah. Jek beda, kita dengan mereka jek beda. Mangane barang ya siji. Nggale bojone ya siji. Awake dhewe siji gantek ya ta. Dek papa kurang ya. Arab kono lho. Arab kene moh-moh dek wedi mek bojone. Tek waktu nih. Kalau apa-apa gimana ya cerita tak ya. Yang ini kena SD umumnya kata mulai ya. Oh, hati loh Kang terus ayam wis gak ngurus bakatam ngono. Ya salamu dhewe awakmu kesusu ae. Aku kan kepengaruh hawamu iku kena nang aku kan. Kepengaruh hawamu. Tapi ngene iki kok nek dicepetno wet khatam insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.